أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Jamaah Masjid Assalam, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia ini hanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang Ia berikan kepada kita semua hingga kita bisa hadir di majelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai salah satu jalan untuk kita bisa menuju surga. Sebagaimana yang Nabi telah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, upaya, usaha, aktivitas, kegiatan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, pada malam hari ini kita akan mulai mempelajari tafsir untuk surat-surat yang tidak lagi pendek-pendek seperti sebelumnya. Kita akan mulai masuk surat-surat yang agak panjang-panjang di juz 30. Ya. Dan untuk mengawali ini, sebagaimana urutan ke atas dari surat-surat yang telah kita pelajari, maka malam hari ini kita akan pelajari tafsir surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Saya baca terlebih dahulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Kita ambil 1 sampai 5 dulu. Allah Subhanahu wa taala firman yang artinya, dan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, juga orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul, utusan Allah, itulah Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yakni Al-Quran, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang dari kalangan ahli kitab terdahulu, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini surat Al-Bayyinah 1 sampai 5 ya, yang baru kita baca ya, karena keseluruhan ada 8 ayat. Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Itu kata Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Al-Bayyinah sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah apa artinya? Surat yang apa Ibu? Ya, bagus. Ya, surat yang diturunkan ketika Nabi ya, sudah hijrah di Madinah. Tapi ini salah satu penafsiran ya, salah satu penjelasan ya. Ada penjelasan ulama lain yang mengatakan bahwa Makkiyah Madinah itu bukan dihitung sebelum atau sudah hijrahnya Nabi, tapi sesuai dengan berada di mana Nabi. Ya. Kalau Nabi sudah hijrah sekalipun, tapi beliau ke Madinah misalnya, ke Mekah misalnya, maka Makkiyah. Ya. Jadi ada penjelasan lain bahwa Makkiyah Madaniyah itu tergantung turunnya surat sesuai di mana berada posisi Nabi. Kalau beliau berada di kota Mekah, maka Makkiyah, walaupun udah hijrah, sudah tinggal di Madinah. Tapi karena beliau lagi di Mekah, maka Makkiyah jatuhnya. Ya, itu penjelasan ulama yang lain. Dan kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang seperti ini, ya, karena ini hanya sebatas tambahan penjelasan para ulama, tidaklah terkait dengan substansi pelajaran yang terkandung dari ayat-ayat yang Allah turunkan itu. Yang lebih penting adalah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mau turunnya di Mekah, mau di Madinah, pelajaran yang diambil adalah apa kandungan dari ayat-ayat tersebut. Ayat ini berada di urutan ke-98 dari surat-surat Al-Quran dan mengandung 8 ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Ahmad, ya, bahwa Imam Ahmad membawakan sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah satu sahabat yang berilmu. Ya. Ubay bin Ka'ab dan termasuk ahli Al-Quran. Ada 2 sahabat, ini faidah. Dari sekian banyak sahabat Nabi, ada 2 orang yang pernah megang tangannya jin dalam bentuk aslinya. Satu Ubay bin Ka'ab, satu lagi siapa? Ada yang tahu? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, 2 orang ini yang pernah langsung megang jin dalam wujud aslinya. Kalau Ubay bin Ka'ab dalam riwayat beliau sebutkan,
ketika aku pegang tangannya penuh dengan bulu-bulu yang panjang dan mirip bentuknya seperti kakinya anjing. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Itu para sahabat ya. Coba kalau orang belakangan, apa yang terjadi? Jangankan megang. Ya, kalau lihat aja sudah terbirit-birit. Nah, ini harus kita perbaiki akidah, hadirin. Kalau para sahabat, Nabi juga demikian. Ya, Nabi itu mengajarkan ya, bahwa syaitan dari kalangan jin itu kalau secara kemuliaan itu lebih rendah dari manusia. Dari makhluk ciptaan Allah, jin itu lebih rendah dari manusia. Buktinya apa? Tidak ada kalangan Nabi dan Rasul dari jin, nggak ada. Ya. Nabi dan Rasul cuma dari kalangan siapa? Manusia. Dan Allah juga telah menetapkan dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam, kami telah memuliakan Bani Adam. Nah jadi syariat menetapkan manusia itu lebih mulia dari kalangan jin. Tetapi kata para ulama, syaitan dari kalangan jin itu tahu manusia itu lebih mulia dari mereka. Maka di antara cara mereka untuk menampakkan kemuliaan, keangkuhan, maka mereka menakut-nakuti manusia. Supaya mereka yang mulia di hadapan mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan terjadi. Manusia kalau takut sama mereka, seakan-akan tunduk dan hina di hadapan mereka. Ini salah. Ini konsep berpikir yang salah. Ya, kita terjatuh ke dalam jebakan mereka itu berarti. Nabi Muhammad SAW itu pernah mencekik jin yang mengaku beliau dalam sholat. Pernah dengar riwayatnya? Ya, yang disebut dengan khinzib. Jinnya dinamai oleh Nabi dengan khinzib. Nabi lagi sholat nih. Ada jin, syaitan dari kalangan jin mengganggu beliau. Maka Nabi cekik. Beliau tangkap lagi sholat. Nabi cekik. Ya, setelah sholat beliau ceritakan peristiwa ini dan beliau sebutkan dalam riwayat itu. Sampai keluar air liurnya. Dan air liurnya kata Nabi dingin seperti es. Mengenai tanganku. Lalu Nabi mengatakan, kalau saya tidak teringat dengan akan doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah berilah aku kemampuan yang tidak engkau anugerahkan kepada para nabi setelahku. Nah itu doanya Nabi Sulaiman. Maka Allah anugerahkan Nabi Sulaiman kemampuan menguasai alam hewan dan alam jin. Itu Nabi Sulaiman. Dan Allah kabulkan. Tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Sulaiman yang dianugerahkan ini. Termasuk Nabi kita. Tidak menampakkan itu. Walaupun Allah mengkaruniakan beliau kemampuan menundukkan jin. Tapi beliau nggak tampakkan untuk menjaga doa Nabi Sulaiman ini. Maka beliau lepaskan. Ya, kalau tidak teringat doa Nabi Sulaiman. Dan kata beliau, aku akan ikat jin ini. Kalau nggak teringat doa Nabi Sulaiman tadi ya. Aku akan ikat jin ini di tiang salah satu masjid ini agar dimain-mainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Dimain-mainin oleh anak-anak penduduk Madinah. Dimain-mainin coba. Ya, jadi bahan mainan. Ya. Dengan bentuk yang mungkin bagi kita seram ya. Tapi Nabi dan para sahabatnya tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, jadi ingat, ini masalah akidah. Ya, akan jin, syaitan dan yang semisal itu harusnya kita nggak takut sama mereka. Takutnya kalau mereka menggoda kita untuk merusak kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari godaannya, bukan dari wujudnya. Bisa dipahami? Bukan dari apa? Wujudnya. Berani? Hah? Berani nggak? Yang benar? Hah? Yes. Tes mental ya, berjalan di tengah kuburan malam-malam. Nah, ini untuk bapak-bapak jamaah tahu, televisi itu corong yang paling utama sekali bagi orang-orang yang tahu akan hal ini dari musuh Islam. Mereka tahu umat Islam itu kalau menjalankan agama dengan benar pasti mulia, pasti menang, pasti jaya. Maka mereka merusak akidahnya umat Islam supaya tidak menjalankan agama dengan baik. Televisi, media sosial itu menjadi corong.
untuk merusak akidahnya umat Islam. Di antaranya di sisi ini, ya ditampakkan syaitan yang menyeramkan, yang menakutkan, yang manusia takut kepadanya. Terjadi, anak-anak kecil mana ada yang berani kalau malam-malam keluar rumah lewat kuburan, sampai rela ngompol karena takut ke kamar mandi. Berhasil mereka. Ya. Baik, ini kita kembali ke pembahasan ya. Kita nggak membahas masalah jin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Anas bin Malik, Nabi bersabda kepada beliau. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab? Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membaca kepadamu ayat yang ada di surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Ya, tidaklah pernah orang-orang kafir dari ahli kitab itu, dan seterusnya. Ya, kata Nabi, Allah menyuruhku untuk membacakan ayat-ayat di surat ini kepadamu. Heran Ubay bin Ka'ab, terdiam beliau. Maka Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah itu artinya Allah menyebut namaku? Ya, coba langsung kaget Ubay. Apakah itu artinya Allah menyebut namaku kepadamu? Ya kan pasti persepsinya Ubay, wah ini ada perhatian khusus dari Allah ini. Kenapa Nabi menyuruh, kenapa Allah menyuruh Nabi bacakan ayat ini kepadaku? Mereka ada perhatian khusus dari Allah kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay memperjelas, apakah itu artinya Allah menyebut diriku di hadapanmu? Maka dibenarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Na'am." Ya. Seketika itu juga langsung menangis terseduh-seduh Ubay bin Ka'ab. Menangis terharu karena saking bahagianya. Ada kan menangis yang saking bahagia? Itu Ubay bin Ka'ab. Ini juga dalil yang menunjukkan kemuliaan untuk sahabat yang bernama siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Dalam riwayat disebutkan beliau ini memang dulunya sebelum Islam termasuk pendeta dari kalangan Yahudi. Orang yang berilmunya. Sahabat Nabi yang berilmu dari ahli kitab itu Salman Al-Farisi. Ya, itu Salman Al-Farisi itu termasuk berilmu dari kalangan ahli kitab. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tirmidzi, Imam Nasa'i, kata Imam Ibnu Katsir. Inilah di antara riwayat yang disebut oleh para ulama sebagai asbabun nuzul turunnya surat ini. Jadi kalau ditanya surah Al-Bayyinah ini turun ya terkait dengan perjumpaan Nabi dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak akan pernah orang-orang kafir itu, yakni dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini ayat yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ayat per ayat. Saya ingin melanjutkan sedikit keterangan tadi ya sebelum saya masuk penjelasan ini. Nabi dan para sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak pernah memperlihatkan takut dengan jin. Bahkan ya ada kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang takut dengan jin yang disebut penunggu lembah. Lembah ini dan itu Allah abadikan di surat jin itu. Surat jin itu menceritakan ada dulu orang-orang kaum musyrikin jahiliyah yang kalau lewat sebuah lembah mereka permisi pamit gitu. Karena ada penunggunya. Maka Allah Jalla wa'ala luruskan. Itu enggak akan pernah membahayakan mereka, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Demikian para sahabat. Ya, Umar bin Khattab, ingat ya. Kisah yang beliau yang terkenal itu. Kalau beliau berjalan, syaitan pun takut kepada beliau. Pernah dengar riwayatnya? Itu Umar bin Khattab. Ya, ditakuti bukan hanya dari kalangan manusia. Jin pun takut. Maka hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, pertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Itu caranya kalau ingin menumbuhkan keberanian. Pertebal keimanan dan ketakwaan. Bukan dengan ilmu hitam. Ya. Tidak ada ceritanya ilmu hitam. Ya. Pertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang pertama ini terdapat beberapa penjelasan para ulama dan beberapa pelajaran nanti akan kita sebutkan satu persatu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya saya bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan sebutkan pelajaran satu persatu. Kata beliau, ahli kitab yang disebut di sini adalah Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan ini maksud dengan musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari masyarakat Arab maupun non-Arab. Imam Mujahid mengatakan bahwa munfakin pada ayat artinya adalah tidak akan pernah mereka meninggalkan. Artinya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran tampak jelas di hadapan mereka. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Baik, ini keterangan dari Imam Ibnu Katsir untuk ayat yang pertama. Dan saya akan mendatangkan beberapa keterangan-keterangan lain yang dijelaskan juga oleh kalangan para ulama ahli tafsir di beberapa kitab tafsir yang lainnya. Ayat yang pertama ini hadirin yang saya muliakan mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang senantiasa menentang kebenaran sampai datang bukti yang nyata, dan kadang bahkan setelah datang bukti yang nyata pun mereka tetap menentang. Baik, yang disebut di dalam ayat ahlul kitab pertama, yang kedua orang-orang musyrik. Siapa itu ahli kitab? Para ulama menjelaskan bahwa ahli kitab itu adalah orang-orang terdahulu yang menyandarkan diri mereka kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Mereka menyandarkan diri mereka kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Ini namanya ahli kitab. Terlepas masih murni, masih asli atau sudah dirubah, selagi mereka menyandarkan diri mereka, kepercayaan yang mereka anut, keyakinan mereka yang mereka benarkan berdasarkan kitab-kitab tersebut, nah ini namanya ahli kitab. Ya. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Kata ahli ini pada umumnya menunjukkan bahwa orang yang terbiasa, orang yang ahli, mengerti dan pandai terhadap sesuatu, itu namanya ahli. Ya. Itu kata ahli. Nah, ini kata ahli juga sudah menjadi kata yang ada dalam bahasa kita. Ahli itulah kata menunjukkan seseorang yang dia terbiasa dengannya, pandai terhadapnya, punya kemampuan terhadap sesuatu, maka dia ahli terhadap hal itu. Ahli mesin, berarti dia pandai dengan mesin, punya kemampuan mengerti terhadap mesin. Ahli fisika, ahli matematika, dan seterusnya. Ada kata ahli. Ahli kitab berarti orang-orang ini memang yang mengaku mengetahui, menguasai kitab. Dan kitab yang diinginkan di sini adalah kitab sebelum Al-Quran. Makanya mereka disebut sebagai ahli kitab. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ada berapa? Ada berapa? 3 atau 4? Yang pertama apa? Zabur kepada Nabi. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketiga, Injil kepada Nabi. Tiga.
3 atau 4? Enggak, saya tanya sebelum Al-Quran ya. Sebagian ulama mengatakan 4. Ya, sebelum Injil, ya, antara Zabur, Taurat, sebelumnya namanya Suhuf. Itulah yang Allah sebut di akhir surat Al-A'la. Ya. Suhufi Musa wa Ibrahim. Suhuf, ya. Karena disebut oleh Allah dengan suhuf, sebagian ulama ada yang berpendapat suhuf ini adalah Taurat itu sendiri. Tapi karena disebut Nabi Ibrahim, maka para ulama mengatakan untuk Nabi Ibrahim ada namanya suhuf tersendiri. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat 4 sebelum Al-Quran. Zabur, suhuf, Taurat, Injil. Ya, Zabur kepada Nabi Daud, suhuf kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Nah, setiap orang dari dulu sampai sekarang yang menyandarkan diri kepada kitab-kitab ini disebut oleh Allah dengan ahli kitab. Karena ini sebenarnya predikat yang Allah tetapkan. Ini Allah loh menyebut dalam Al-Quran, mereka itu ahli kitab. Rasul juga ahli kitab. Dan sebenarnya penyematan ahli kitab kepada mereka ini mengandung makna celaan. Mengandung makna celaan sebenarnya, bukan mengandung makna pujian. Sebagaimana biasanya kita memahami kata ahli itu. Ahli fisika, oh jago fisika, begitu ya. Ahli kitab itu sebenarnya celaan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka ketika Nabi Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka, selalu mereka bantah. Mengaku mereka ya, dengan bantahan yang menurut mereka berdasarkan kitabnya mereka. Oke, kalau begitu kalian nih ahli kitab nih, nah begitu. Ibaratnya sok kalian ini. Ya, sok bukan bahasa Sunda ya. Sok bahasa Indonesia. Lain kan kalau bahasa Sunda sok artinya apa? Lanjutkan ya. Sok tahu dengan kitab. Jadi ahli kitab itu sebenarnya bukan pujian, bukan menunjukkan bahwa mereka jago dalam kitab. Allah sebut dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ini Yahudi, Nasrani mengenal kebenaran Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi kan mereka nggak pernah mau mengakui itu. Ya. Dan mereka menyandarkan itu semua dari kitab. Nggak ada yang gini-gini dari Injil, nggak ada yang gini dari Taurat. Ya. Mereka mengatakan kami ini tahu kitab-kitab terdahulu, nggak seperti ini. Nah, begitu. Ya sudah, disematkanlah ahli kitab mereka ini. Yang kedua, musyrikin. Ya. Allah sebut yang kedua kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang diinginkan di dalam ayat adalah masyarakat terdahulu selain Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Dari kalangan Majusi yang menyembah api. Ya, dari kalangan Ubadul Wathan yang menyembah berhala-berhala. Ya, yang menjadi rivalnya Rasulullah. Ketika Nabi SAW hadir di kota Mekah awal-awal dulu. Yang menantang beliau kan bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Tapi masyarakat asli Arab. Ya, yang tidak hanya menyembah Allah. Nah ini juga penting ya untuk hadirin ketahui ya, bahwa musyrikin itu bukan artinya tidak menyembah Allah sama sekali. Baik. Ini banyak hal yang perlu dijelaskan sebagaimana terangan para ulama tentang musyrikin ini sebenarnya. Yang penting adalah pertama para ulama ahli tafsir menjelaskan kaum musyrikin yang Allah sebut dalam ayat ini adalah mereka di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, karena ayat ini kan turun di masa Nabi. Yaitu orang-orang selain siapa tadi? Yahudi dan Nasrani. Semisal siapa? Majusi. Atau siapa lagi? Musyrikin Arab. Ya, penyembah berhala. Nah hadirin yang saya muliakan, mereka ini disebut musyrik. Disebut musyrik, kenapa? Tahukah kita apa maksud dari musyrik? Musyrik itu adalah orang yang berbuat kesyirikan.
Ya, berbuat syirik. Dan syirik itu sendiri adalah menduakan Allah. Itu arti syirik. Ya. Orang-orang ini yang disebut tadi Majusi kah, orang musyrikin Arab kah, disebut musyrikin itu. Kenapa? Karena orang Arab secara umum sebelum lahirnya Rasulullah, perhatikan, sebelum hadirnya Rasulullah, bahkan sebelum lahirnya Nabi, orang Arab di Hijaz, Hijaz itu Mekah dan sekitarnya, ya, Mekah dan sekitarnya, adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Turun-temurun. Masih itu memegang ajaran Nabi Ibrahim. Tapi tidak seluruhnya. Yang paling mereka lestarikan itu terkait dengan haji. Makanya Ka'bah itu kan sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Mereka jaga. Mereka tunaikan ibadah di sekitar Ka'bah. Tawaf ada bagi mereka. Tapi mereka nggak seutuhnya. Haji itu nggak mereka tunaikan sepenuhnya dengan mabit di Mina itu nggak mereka. Tapi tawaf mereka tunaikan. Bahkan tawafnya mereka bagaimana? Telanjang bulat. Tawafnya mereka. Artinya apa? Mereka ini orang-orang musyrik tidak menyandarkan diri kepada kitab seperti ahli kitab tadi. Enggak. Tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh satu nama. Abu Jahal. Ya. Dan kita udah bahas Abu Lahab. Ini kan tokoh musyrikin nih. Penyembah berhala. Ini orang-orang kalau bersumpah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Silakan buka sirah. Tapi kalau bersumpah, wallahi demi Allah, warabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah, menunjukkan pada diri mereka ada pengakuan ketuhanan Allah. Tapi pengakuan mereka terkait dengan Allah itu hanya sebatas rububiyah. Rububiyahnya Allah maksudnya apa? Kuasanya Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah menciptakan alam semesta itu tidak pada peribadahan. Banyak bukti akan hal ini dalam Al-Quran. Di antaranya Allah firman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, kalau engkau tanya mereka ini kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka, kata Allah, pasti Allah. Jadi, yang ingin saya tegaskan, musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah. Bukanlah musyrik orang yang sama sekali tidak mengenal Allah atau menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah sama sekali. Itu kata musyrik. Ya. Dan begitu faktanya. Begitu faktanya. Ya. Kalau yang diinginkan kata musyrik dalam ayat ini adalah orang-orang jahiliyah, oh mereka sangat kenal Allah. Ya. Baik. Nah, inilah yang disebut oleh Allah dua golongan, ahli kitab dan kaum musyrikin. Apakah ayat ini hanya ditujukan kepada dua golongan, yakni mereka yang tadi kita jelaskan di masa itu, ahli kitab di masa itu, kaum musyrikin di zaman itu? Apakah hanya terbatas untuk mereka ayat ini? Pelajaran yang terkandung padanya? Jawabannya tidak. Ada kaidah dalam ilmu tafsir. Kaidah dalam ilmu tafsir. Mohon perhatikan kaidahnya. Ya. Kaidah ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, banyak ulama ahli tafsir. Salah satu kaidah dalam ilmu tafsir yang berbunyi al-ibrah bi umumil alfat atau bi umumil lafaz la atau la laisa bi khususil asbab. Pelajaran yang diambil dari ayat itu dari keumuman lafaz, bukan dari sebab turunnya ayat. Pelajaran yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah karena keumuman lafaz. Keumuman lafaz. Jangan membatasi ayat ini hanya terkait dengan golongan-golongan tertentu secara khusus orang-orang terdahulu. Bisa dipahami ini?
Bisa dipahami nih. Jadi pelajaran yang diambil dari ayat itu bersifat apa? Umum, berlaku sepanjang masa. Walaupun ayat turun terkait dengan golongan tertentu di masa lalu. Jadi jangan mempersempit. Kan ini ayat terkait dengan ahli kitab kaum musyrikin zaman dulu. Ya udah berarti untuk mereka. Enggak. Kalau terkait pelajaran diambil darinya itu berdasarkan keumuman. Pelajaran ayat ini apa? Nah, itu kita ambil nanti dan kita berlakukan secara umum. Bukan hanya untuk dua golongan ini saja. Seperti misal tentang kaum musyrikin tadi ini saya jelaskan. Ya, pelajaran diambil Allah menyebut mereka sebagai musyrikin ya karena mereka sebenarnya mengenal Allah tapi tidak beribadah kepada Allah. Pelajaran ini berlaku untuk sepanjang masa bahwa orang-orang belakangan kalau begini keadaannya juga disebut musyrik. Yang begini keadaannya. Yang bagaimana? Yang mengakui Allah, yang menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu ada peribadahan yang juga dia lakukan kepada selain Allah. Musyrik jatuhnya. Bisa dipahami? Ya. Jadi sebenarnya hadirin yang saya muliakan, istilah musyrik itu kan istilah yang akan berlangsung terus sepanjang masa. Yang bagaimana itu? Mereka-mereka yang mengenal Allah tapi tidak memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia sholat kepada Allah. Dia baca Quran karena Allah. Bersamaan dengan itu dia punya jimat yang dia tawakal. Bergantung hatinya kepada jimat itu. Ketergantungan hati kan ibadah. Berarti dia berikan ibadah. Salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Berarti dia menduakan Allah. Sholatnya untuk Allah. Baca Qur'annya untuk Allah, tapi ketergantungan hatinya bukan kepada Allah, berarti menduakan Allah. Nah, ini musyrik. Paham? Paham ini? Jadi dengan ringkas kita bisa katakan bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, jangan dikatakan musyrik. Tidak musyrik itu. Secara pembahasaan, orang yang tidak menyembah Allah sama sekali disebut kafir dalam agama kita. Dalam bahasa kita. Bukan musyrik. Kalau orang yang nggak menyembah Allah sama sekali. Karena dia tidak menduakan Allah. Kalau ada masyarakat dibilang, mengatakan orang Cina tuh, misal ya, dalam pembahasaan ya, itu orang musyrik tuh. Dia tunjuk orang Cina yang menyembah berhala. Salah pembahasaan. Dalam agama kita. Orang Cina tidak dikatakan musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, musyrik itu siapa? Menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Dengan ada ibadah-ibadah yang dia berikan kepada selain Allah. Dia sholat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia yakin Allah beri rezeki, Allah yang mencipta segala sesuatu. Bersama dengan itu, di kesempatan yang lain, dia yakin ada kuburan yang bisa mendatangkan berkah. Sehingga dia datang ke kuburan. Mengharapkan berkah di kuburan itu. Mengharapkan berkah harusnya kepada siapa? Hanya kepada Allah kan? Hanya kepada Allah. Nah, berarti dia menduakan ibadahnya. Satu sisi ada ibadah dia kepada Allah, sisi lain ada ibadah dia kepada selain Allah. Musyrik ini. Perbuatan syirik dan orang yang musyrik. Jadi jangan katakan musyrik ini cuma orang dulu. Enggak. Sepanjang masa. Bila sifatnya sama. Inilah maksud kaidah tadi yang saya jelaskan. Berlaku sepanjang masa. Sudah azan ya? Baik, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ayat 1 aja belum selesai ini ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil oleh Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa memahami ya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Karena waktu membatasi, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, dan mungkin hal-hal yang membuat kurang nyaman. Kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.